Halo, apa kabar? Apa kabar? Selamat datang di Nona Pastel Tarot Channel. Hari ini saya mau reading energi untuk Aries couple, Sun, Moon, Rising, and Venus. Energi untuk September 2024. Apa kabar Aries? Semoga semua Aries diberi kekuatan untuk memeluk rasa damai, memeluk kebahagiaan. Dan semoga apapun yang kamu perjuangkan dalam imanmu dan doamu, semoga semuanya ada di perjalananmu bisa kamu raih dengan hati yang gembira, sukacita, dan bisa bermanfaat bagi banyak orang, menjadi sumber cahaya bagi banyak orang. Kita letakkan kembali percaya penghormatan tertinggi kepada Sang Pencipta, pemilik semesta. Energi tarot hanya sebagai positif energi yang menemani langkah kaki kita untuk memecahkan teka-teki dalam kehidupan kita. Terima kasih untuk Aries yang sudah like, comment, share, subscribe. Juga sudah personal reading dengan Nona Pastel, general reading vice versa. Tidak resonate untuk semua Aries. Kalau kamu mau energi kamu aja, kamu bisa personal reading. Nomor kontak personal reading ada di kolom description. Oke, kita mulai. Clarify, my darling angels. Aries couple, Sun, Moon, Rising, and Venus. Energi September 2024. Clarify, please clarify. Clarify, please clarify. Thank you, my darling angels. Thank you. Thank you. Thank you. Oke, Aries. Beberapa Aries kembali reevaluation, kembali melihat apa yang kamu perjuangkan. Intuisi kamu di sini mulai ngasih signal ya. Kamu ada feeling, ada intuisi, ngerasa gitu. Ada sesuatu yang akan terjadi. Kembali pada keluargamu, kembali pada pasanganmu yang sudah lama bersama, atau kembali ke habitatmu. Ya. Ace of Swords di sini seperti dia mungkin speak up, apapun itu, seperti kamu sedang mempersiapkan dirimu. Karena di sini seperti intuisimu ngasih signal ke kamu bahwa kamu ada hal besar yang terjadi di perjalanan hidupmu di 2024 September ini. Ini cukup akan mempengaruhi kamu, perubahan besar. Jadi kamu kayak lagi ada ancang-ancang untuk persiapan. Bisa pasanganmu minta untuk berpisah, I don't know, ada sesuatu yang dia speak up di sini. So, saya melihat di sini kamu merasa bahwa tidak ada jalan lain selain tetap bertahan di hubungan ini. Mencoba untuk terus-menerus membuat dia merasakan bahwa ini hubungan masih layak untuk diperjuangkan. Saya tidak melihat kamu mau menyerah di sini. Meskipun intuisi kamu terus ngasih signal bahwa ini sepertinya adalah akhir dari perjuanganmu gitu loh. Saatnya untuk berhenti berjuang gitu. Saatnya berhenti untuk bertahan begitu. Intuisi kamu ngasih signal itu, tapi I don't know, kamu ngerasa bahwa kamu nggak mau menyerah. Six of Swords, beberapa mungkin keluar dari rumah, pergi meninggalkan kamu. Dia sangat clear di sini menjelaskan ke kamu bahwa hubungan ini sudah sulit untuk diperjuangkan. Four of Wands di sini dari energi dia. Di sini ada hubungan kamu mungkin beberapa sudah menikah di sini. So bisa karena dia berusaha untuk mungkin punya aset bersama, rumah di sini. Kalian punya beberapa aset dan akhirnya kalian tinggal terpisah karena ada jarak di sini. Seperti terlihat dia keluar dari satu tempat ke tempat lain begitu.
bisa tentang berusaha untuk kembali ngasih spirit semangat dalam hidup dia, kembali berjuang terutama untuk hidup dia begitu. Nah, Nine of Pentacles di sini, kamu berusaha untuk menikmati kehidupan kamu sendiri di sini. Ada kesedihan yang cukup dalam di sini, yang sebenarnya tidak kamu tunjukkan kepada siapapun. Kamu pendam itu sendiri di dalam diri kamu. I don't know, saya melihat kamu begitu mencintai dia, terutama Pisces di sini. Atau bisa tentang the Moon and High Priestess, Ace of Cups di sini. Kamu hanya mencintai dia, tidak yang lain. Kamu ngerasa kayak langit runtuh, dunia runtuh ketika nggak ada dia dalam hidup kamu. Silent treatment di sini, Gemini di sini. Saya melihat seperti kamu ngerasa bahwa dialah kebahagiaan kamu, yang buat kamu merasa bahagia. Silent treatment kamu gunakan untuk tidak membuat situasi lebih chaos. Komunikasi yang kamu saat ini akhirnya batasi karena kamu tidak mau ada kata-kata atau ucapan kamu yang akhirnya menyakiti dia dan membuat situasi semakin lebih chaos lagi di sini. Kamu melihat dia berbahagia tanpa kamu, ini cukup memberi kesedihan dalam hatimu. Bottom of the deck, energy 2 of Cups, 7 of Wands, Ace of Wands di sini. Dia mulai membatasi komunikasi, interaksi, koneksi fisik di sini dengan kamu. Apapun dia batasi untuk tidak ada interaksi sama kamu. Two of Swords di sini, kamu tetap bertahan situasi chaos. Kamu menolak di sini untuk bereaksi ya. Saya ngelihat mungkin masa jeda di sini. Kamu tidak mau ada reaksi yang akhirnya kamu sesali di sini. Apapun koreksi, kritikan, komplain dari dia, seperti kamu blocking gitu, kamu nggak terima, menurut kamu itu nggak benar. Bisa juga komunikasi yang nggak ada sama sekali, atau mungkin kamu blokir dia di sini. But saya melihat kamu benar-benar menolak saat ini untuk berinteraksi. Ace of Wands di sini. Ada emosi kamu tuh naik turun, naik turun, naik turun. Itu emosi kamu, ya. Ini nggak baik untuk kesehatan mental. Cenderung nggak stabil, yang nggak bisa tenang. Kamu gerasa gerusu jadinya, kepancing sedikit, kepantik sedikit, meledak kemarahanmu, ya. Mungkin fase ini kamu belajar untuk nggak mengendalikan emosimu yang up and down, up and down. Coba kembali mikir lagi deh, ekspektasi kamu apa? Kenapa kamu begitu melekat sama dia gitu? Kenapa hidup ini harus dengan dia gitu? Bagaimana dengan diri kamu? Apakah diri kamu tidak bisa membahagiakan dirimu sendiri? See, like you put your happiness in another hands, and when the hands gone, and then kamu kehilangan semuanya begitu, you know, sakit hati, dicuekin. So don't put anything, jangan juga melekat begitu. Attachment dengan orang lain itu kayak nggak usah gitu. Why this happen? Ya, ini terjadi. Kamu mulai nih up and down. Saat kamu lagi down, sedihmu berlipat ganda, kamu mulai lagi untuk terkoneksi sama dia. Cuma beberapa di sini sudah tidak bisa lagi interaksi secara fisik ya, untuk bicara. Lebih ke interaksi melalui media sosial. Ya, jadi kayak kirim pesan di WhatsApp atau komunikasi melalui WhatsApp. Oke. Tapi yang dia manifest di sini seperti silent treatment, tidak bereaksi, tidak ngebalas WhatsApp kamu, tidak angkat telepon kamu. The Magician, 7 of Wands di sini dibatasi. Memang itu disadari dia lakukan karena seperti dia juga tidak ingin ada masalah baru, ada kata-kata yang akhirnya membuat situasi jadi lebih chaos begitu. Three of Pentacles di sini.
Kamu ngerasa situasinya sekarang ini dingin, berubah, berbeda. The wheel energy seperti roller coaster. The wheel ini tentang sekolah kehidupan, bagaimana belajar untuk melihat dirimu dari orang lain, ya, mengenal diri kita dari orang lain, dari situasi yang terjadi. Itu diizinkan terjadi, iya, karena kita harus menjadi versi terbaik kita. Kalau kita mampu melihat pesan dari situasi itu. Tapi banyak orang mereka lebih melihat menjudging, ya. Oh, dia salah, saya benar, kayak gitu. Oh, ini karena dia gitu. Itu tidak akan jadi pendewasaan diri. Ini ada pesannya. The Will ini pelajaran kehidupan, sekolah kehidupan dimulai. Kau belajar untuk mengenal diri kita dari situasi yang chaos atau dari orang lain yang membuat situasi chaos. Itu kita akan kenal diri kita, ya. Bisa kamu mengenal, oh, kamu ternyata terlalu totalitas sama orang lain gitu. Kamu ternyata punya inner child yang dulu belum selesai, sehingga kamu butuh orang lain untuk mencurahkan cinta di sini. Atau banyak hal yang seharusnya kamu lihat, ya, dari situasi ini. Oke, di sini kayak kamu merasa bahwa memang ada pilihan lain begitu dalam perjalananmu, tapi kamu tetap ingin bersama dengan dia. Sementara dia masih menunggu. Kita tidak tahu. The will bisa dia menunggu kamu untuk lebih stabil secara emosi di sini. The will energy ini pelajaran, ya, pelajaran kehidupan. Takdir itu datang, bisa situasi chaos yang mungkin kamu sama dia jalani, dan itu ada pelajarannya. Biasanya ada kita kenal diri kita gitu. Mungkin kamu bisa kenal diri kamu, akhirnya kamu sadari, oh, ternyata saya emosian, ya, ternyata saya tuh panikan, ya, ternyata saya punya insecure, ya, ternyata saya tuh nggak bisa tanpa dia. Kenapa? Apa yang dia lakukan sama saya gitu? Kenapa saya seperti itu? Mungkin inner child saya. Kalau orang mampu mengkritisi diri sendiri, melihat lagi dan mulai berbenah, itu dahsyat, ya. Pelajaran kehidupannya itu bikin dia lebih dewasa, akhirnya melahirkan wisdom di sini. Ada pencerahan di sana. Oke. Itu frekuensi, ya. Jadi kayak kita tuh kalau menolak untuk jadi dewasa di situasi yang terjadi, itu tuh sayang banget menurut saya, ya. Itu sayang banget. Clarify, my darling angels, Cross-Webster Aries, Sun, Moon, Rising, and Venus. Energi September 2024. Clarify, please clarify. Clarify, please clarify. Thank you, my darling angels. Thank you, thank you. Thank you. The Temperance energy Sagittarius di sini. So, dia menggunakan logikanya ketika kalian bersama. Memang kalian seperti dua orang yang saling mencintai di sini. Strong connection. Ya, chemistry-nya kuat, ya. Dia tahu, kencang banget chemistry-nya. Kamu sama dia tuh strong banget. Ya, bisa soulmate di sini, or twin flame, atau mungkin hubungan karma. Biasanya kalau banyak pelajaran kehidupan itu, bisa twin flame, bisa hubungan karma. Banyak sekali karma yang terjadi, ikatan karma yang terjadi di kehidupan sebelumnya, sehingga kalian bertemu lagi. Oke? Dan mungkin di kehidupan sebelumnya kalian juga pasangan gitu. Jadi itu semua urusan yang di masa lalu nggak selesai, kalian ulang lagi gitu fase siklus itu. Nanti ada kelahiran lagi, bareng lagi, ya sama lagi gitu. Jadi makanya penting untuk belajar merubah gitu loh, polanya dirubah gitu. Karmanya dihentikan gitu, perbuatan karmanya yang itu membawa pada kelahiran kembali dengan situasi yang sama berulang, itu harus dihentikan. Caranya punya kesadaran lahir baru di pikiran, kemudian merubah polanya gitu loh, kehidupan kita dengan pola kita, cara positif gitu. Ya mungkin basi untuk sebagian orang, cara positif apaan tuh gitu. Tapi ketika kita menggunakan cara positif, kita menekan sisi animal, insting kita, jiwa kita yang liar, yang buas begitu, kita akan masuk pada hubungan yang lebih membuat kita lebih damai. Oke.
Di sini banyak sekali pemikiran dia tentang bagaimana ya situasi terjadi. Knight of Swords ini pikirannya cetek gitu. Yang terjadi dilihat langsung judging, conclusion and judging. Itu natural. Semua orang lihat situasi terjadi chaos, lihat, ambil kesimpulan, lalu menghakimi. Itu biasanya pola dari manusia di pemikiran. Ya, terutama orang-orang yang tidak punya dasar atau pengetahuan knowledge untuk menganalisa gitu. Ini tidak bicara soal masalah kita berpikir dengan sekolah formal, bukan. Tapi tentang kecerdasan spiritual gitu loh. Nah, ini yang terjadi. Dia melihat, kemudian dia langsung judging gitu. Conclusion and judging. Oh, ternyata gitu. Jadi nanti orang yang judging itu biasanya tahu, oh ini dia yang salah nih, aku yang benar. Masuknya di ego lagi, di situ bermain ego lagi. Jadi rantainya tuh panjang kayak lingkaran setan gitu. That's why jangan judging. Kalau nggak boleh judging berarti jangan ngambil kesimpulan. Gitu. Sini ada kehilangan ya. Kamu ngerasa kayak dulu lantah semua dunia kamu tanpa dia. Sementara dia mikir, mulai judging nih, masuk fase judging. Oke. Memang benar harus melihat siapa yang salah dan siapa yang benar untuk bisa kita lihat di situ masalah moralitas ya. Minta maaf, memaafkan. Itu esensi juga ya, tapi penting juga kita lihat lagi ke dalam diri kita. Akhirnya kita mengenal diri kita, ternyata terlalu apa, begitu terlalu mencintai, terlalu punya ekspektasi. Itu juga harus lihat lagi ke diri kita. Karena untuk masalah salah benar itu adalah efeknya gitu loh. Nah, di sini ada Cancer, the Chariot energy. Dia terkesan ingin mengakhiri hubungan yang dimana menurut dia dunia dia akan lebih baik tanpa kamu. Pintu yang terbuka di masa depan adalah bukan tentang kamu. Hangman di sini, kamu berusaha untuk memanipulasi situasi karena kamu memang tidak mau berpisah. Jadi kamu gunakan segala cara untuk tidak berpisah, even itu cara yang negatif. Karena kamu tahu dia akan membuat hubungan ini berakhir. Knight of Swords, the World energy. Keputusan dia adalah untuk benar-benar tuntaskan hubungan ini sampai selesai, terutama dengan Cancer di sini. Okay? So ini dia Seven of Swords, Nine of Swords. So dia ngerasa bahwa sudah cukup manipulatif situasi yang terjadi, chaos di sini menurut dia. Selesai begitu, semua cara dia lakukan dan dia tidak mau lagi termanipulasi. Ini dari side pemikiran dia ya. Dan dia merasa frustasi dengan hubungan ini. Mungkin dia merasa kamu selalu menyalahkan dia. Red flags di sini. Kamu punya banyak red flag. Dan dia sudah merasa frustasi menghadapi hubungan ini. That's why saya melihat dia lebih punya power untuk cut off hubungan ini selesai. Di sini saya ngelihat kamu udah pasrah apapun yang terjadi, tapi kamu tidak mau berhenti untuk berharap bahwa hubungan ini tetap bersama. I don't know, ada fase di mana kamu pada akhirnya merasa dialah orang terakhir yang ingin kamu pertahankan begitu. Itu orang yang paling kamu ingin pertahankan, prioritas kamu gitu loh. Di hubungan ini, hubungan yang ingin paling kamu pertahankan adalah hubungan kamu sama dia. Kamu mulai berkontemplasi, the Hermit energy atau dealing dengan Virgos di sini. Berkontemplasi dan melihat lagi apakah situasi ini terjadi, apa ujungnya gitu. Mulai melihat lagi apa sudah kontribusi kamu yang terjadi sehingga chaos di situasi ini. King of Wands cukup kuat di sini. Dia punya tindakan dan ini mungkin akan membuat kamu sudah menilai ya, karena di sini sudah intuisi, sudah ngasih signal. Belajar di sini untuk sekolah kehidupan gitu loh. Ini sudah dikasih signal. So, Page of Wands di sini ada tindakan dan ini sangat on fire, passionate.
Three of Swords di sini, Hierophant energy, Queen of Pentacles. Dia sakit hati, dia tinggalin kamu. Menurut dia lebih stabil kehidupan dia tanpa kamu. Hierophant energy, kamu mulai banyak berdoa. Tadinya kamu nggak terlalu senang berdoa atau nggak punya waktu komitmen untuk berdoa ya. Mulai berdoa, moralitas di sini, nilai-nilai kebaikan, nilai-nilai spiritual, religius. Kamu mulai untuk mendekatkan diri kamu kepada Sang Pencipta di sini. Kamu tidak ingin kehilangan pernikahanmu di sini. Beberapa sudah punya traditional relation. Kamu tidak ingin berpisah di sini. Saya tidak melihat saya tidak melihat dia mencoba untuk bertahan ya. Sekarang dia sudah merasa lelah secara mental di sini. Oke, I don't know, salah satu di sini mungkin punya red flag yang membuat sulit sekali untuk bertahan atau berdamai dengan situasi red flag itu ya. Aries, kamu bisa dia. Ada Taurus, Virgos di sini, Pisces energi cukup kuat, Cancer di sini. Aries, Leo, Sagittarius beberapa dealing dengan sesama fire sign. So kita lihat energi ya. Di sini ada the wheel ya. The wheel ini destiny. Oke. Kita akan lihat. This is destiny. And Six of Cups ini cukup kuat, energi 6-6. Kalian udah lama bersama ya. Atau punya sejarah yang sama. Hubungannya sebelum ketemu nih banyak trauma, sejarah yang sama. Trauma yang sama. Bisa masa kecil yang cukup struggling di sini, inner child issue. I don't know, 6-6 energi cukup kuat, energi kamu dan dia. Dan ini seperti kalian ini struggling untuk yakin pada sebuah komitmen karena dibesarkan parenting yang cukup struggling ya. Issue di sini. Kekerasan orang tua di sini. 6-6 energi cukup kuat. Oke. So kita lihat dia ketika dia merasa bahwa dia rasa sakit hati di sini, ada keputusan dia pada akhirnya untuk menjauh dari kamu. Apa sih keputusan dia yang nanti kamu lihat di masa depan itu, dan itu apa dampaknya untuk kamu ya, kita akan lihat. The wheel energy, clarify, my darling angels. The wheel energy, clarify for Aries couples, for Aries. The wheel energy, clarify, please clarify. Thank you, my darling angels. Thank you, thank you, thank you. Okay. The Temperance energy, Sagittarius. Six of Pentacles. Okay, the Star energy. Fase diam ini mungkin sampai tahun depan ya. Saya merasa bahwa kamu tetap ingin bertahan begitu. Sementara dia ingin kamu berubah, jadi lebih baik, punya rasa empati di sini. Tidak hanya mengendalikan dengan arogan, tapi punya rasa empati. Saya melihat kamu ingin sekali tetap hubungan ini bertahan, dipulihkan. Dan Ten of Pentacles, Three of Pentacles, Four of Swords di sini. Caranya adalah dengan di sini kamu menerima pengabaiannya dan kamu merasa tidak masalah kamu diabaikan. Yang penting jangan berakhir hubungan. Three of Pentacles di sini. Ten of Pentacles. So, kamu merasa ini hubungan yang punya power, family material. So, sayang banget kalau diakhiri. Oke. Ketika kamu tidak mencoba untuk memulihkan hubungan, karena semakin kamu mencoba memulihkan hubungan, dia akan terus mengakhiri hubungan. Jadi semakin kamu ingin bersama, dia cut. Dia seperti ada di cross watchers ya, cross line kamu gitu. Selalu berusaha untuk berhadapan dengan kamu di posisi kamu yang berseberangan begitu dengan kamu. Jadinya kamu akhirnya mengikuti flow-nya dia, ritmenya dia. Ya dia abaikan kamu, ya sudah kamu abaikan gitu.
Kamu tidak terlihat ingin memulihkan hubungan. Dia silent dengan kamu, akhirnya kamu juga silent. Kamu hanya ingin dia memuaskan kemarahan dia, kecewa dia, dengan mengikuti alur yang dia inginkan, dia ciptakan. Three of Swords, clarify my darling angels. Three of Swords, clarify my darling angels, clarify please. Crosswatchers Aries, clarify. Thank you my darling angels, thank you. Thank you, thank you. Oke. Six of Cups di sini. Banyak sekali luka, sakit hati dari parenting. Sebelumnya ketemu kamu ada trauma juga. Seorang yang bergulat dengan hidupnya, traumatis ya. Ini bisa kamu dealing dengan empat ya. Dia punya banyak, bisa merasakan apa yang dirasakan orang lain. Sehingga dia merasa sangat terjebak dengan apa yang dia rasain di sini. Two of Cups di sini. Dia punya hubungan dengan kamu dan dia sakit hati lagi gitu. Jadi dia lagi struggling untuk berdamai dengan keadaan, menerima, nggak punya, harusnya tidak memiliki ekspektasi, menerima semua yang sudah terjadi dan yang akan terjadi sebagai bagian dari pembentukan diri, pertumbuhan spiritual. Itu dia masih struggling di sana. High Priestess. So kamu dealing dengan seorang yang punya empat yang cukup kuat. Kamu juga punya empat yang cukup kuat. Sehingga disinilah pembentukan itu ya. Sama-sama merasakan masa-masa kelam, masa-masa pahit, traumatis di sini. Dan masih struggling di sana. Si merasa berat, hidup ini sepertinya bukan dunia dia gitu loh. Kayak berat banget hidup ini gitu. Sulit sekali untuk devil energy. Si rasa dendam, rasa sakit di sini terlalu berlebihan dia rasakan. Dan dia belum belajar untuk terlalu bisa melepaskan, lebih relax, nggak terlalu melekat dengan kesedihan gitu. Dia belum ada di sana. Four of Pentacles. Sepertinya dia menolak untuk bersama lagi dengan kamu. Oke. Si lebih banyak menciptakan batasan, silent treatment di sini dengan kamu. Saya melihat kalian berdua sama-sama akhirnya merasa kehilangan. The Tower moment di sini. Oke. So mungkin di masa depan salah satu punya tripartite atau mencoba membuka diri pada orang lain atau cinta baru. But akan ada konflik ya, kamu sama dia. Ada salah satu yang nggak terima karena salah satu bersegera untuk membuka hubungan baru dengan orang baru. Oke? Kita lihat energi dari Angel Love. Clarify for Aries couple, Sun, Moon, Rising, and Venus. Clarify please, clarify. Energi September 2024. Clarify please, clarify. Thank you my darling angels, thank you, thank you, thank you. Children, your love life is being affected by children. Ini bisa inner child ya. Dua orang yang datang dari trauma, isunya ada di inner child. Toxic parenting. Atau memang ada anak di antara kalian. Bisa jadi gitu. Banyak trauma ya. Bottom of the deck. Engagement, your love life is ascending to higher level of commitment. Beberapa mungkin sudah bertunangan, beberapa memang sudah menikah. Saya tidak melihat dari sisi Aries menyerah ya. Hanya saja mungkin ada red flag, ya hasil dari pola asuh. Ada red flag di sini. Yang kamu harus benahi sebenarnya, karena the wheel ini kayak pelajaran kehidupan, banyak hal yang harus kamu rubah gitu. Dan itu ada di energi kamu. Tapi karena ini general reading, bisa vice versa. Clarify Aries, couple, Sun, Rising, and Venus. Energi September 2024. Clarify please, clarify. Clarify please, clarify. Thank you my darling angels, thank you. Thank you, thank you. Angel de los Muertos transition to the spirit realm. Oke, untuk belajar di realitas kehidupan, hukum realitas, ya, masa lalu nggak bisa dirubah. Jangan jadi hungry ghost,
atau hantu yang lapar untuk memakan habis semua kebahagiaan kita hanya karena masa lalu yang begitu luka, pahit. Hiduplah di alam nyata. Dulu mungkin masa kecil kamu nggak bisa protect diri kamu dari toxic parenting, atau dulu mungkin kamu pernah gagal dalam sebuah hubungan dan kamu nggak bisa protect diri kamu. But now semuanya kamu bisa protect diri kamu, membahagiakan diri kamu, berdamai dengan diri kamu, menciptakan hari ini dan masa depan yang lebih baik. Jadi buat apa terlalu berada di masa lalu atau melihat masa depan karena masa lalu yang gagal, ya itu kita nanti jadi skizofrenia ya, karena kita membaca masa lalu kita membaca masa depan karena masa lalu gitu. Padahal masa depan itu apa yang kita lakukan hari ini, bukan masa lalu. Jadi itu spirit realm itu balik lagi ke dunia nyata. Yang mati nggak bisa bangkit lagi, yang udah terjadi nggak bisa dirubah lagi. Gitu ya. Di sini ada time for change to learn something new, to use technology and gadget with wisdom. Gunakan teknologi dengan bijaksana. Oke. Bisa di teknologi itu kita bisa melakukan apapun. Bahkan kita bisa nyari orang baru, cinta baru. Tapi apakah itu membawa kita pada satu pertumbuhan spiritual kita, memudahkan kita di perjalanan kita, atau malah jadi bumerang gitu? Itu yang harus kamu lihat lagi. Memang gampang sih ganti orang, cari lagi yang baru, it's easy ya. Tapi apakah itu akan menambah masalah lagi atau bagaimana? Apakah itu menciptakan masa depan yang lebih baik atau gimana? Lebih baik pulihkan diri kamu, bersihkan energi-energi yang ada dalam diri kamu, mulai berdamai dengan segala situasi yang sudah terjadi, mulai lebih bahagia dengan dirimu, memantaskan diri, baru mencari yang baru. Atau mungkin kamu gunakan teknologi untuk stalking dia. Oke. Clarify meddling angels, Aries couple, Sun, Moon, Rising, and Venus energy September 2024. Clarify, please. Thank you. Thank you. Thank you. The cosmos, creativity, and vastness. Okay. Banyak-banyak berkarya atau apapun tindakanmu berdampak pada hari ini. Makanya kamu tuh mungkin beberapa banyak red flag ya. Mulai lagi lihat, jangan denial. Bukan gini, menganalisa red flag kamu sendiri itu bukan untuk orang lain, untuk diri kamu sendiri. Jadi kamu akan punya banyak hubungan baik, terutama dengan pasangan. Kalau kamu bisa mengatasi semua red flag kamu itu, karena hanya kamu yang bisa merubah dirimu. Bottom of the deck, the horse, king, assistant, and control. Ini energi kamu, Aries. Tidak selamanya semua hal bisa kamu kendalikan. Banyak hal di luar kendali kita. Yang bisa kita lakukan apa? Menikmati perjalanan kita sebagai bentuk dari pelajaran sekolah kehidupan, anugerah, berkat. Itu aja. Sisanya, semuanya udah diatur sama alam semesta, sang pencipta. Vice versa. Terima kasih, terima kasih, terima kasih.